before we start our class, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena ini first meet, jadi Miss mau perkenalan dulu ya. My name is Eka Iwandari. Kalian bisa panggil Miss Eka. I'm from Karanganyar, but now I stay in Sukoharjo because my study. Selanjutnya dari kalian ya. Ini kita kenalan satu persatu. Dari sini sebutin nama, terus alamat dan hobi. Dalam bahasa Inggris bisa. My name is Muhammad Sultan. I'm from Rambam Sumatera and my hobby is playing basketball. Oke, panggilannya siapa? Oke, lanjut. My name is Nicholas Nandi. I'm from Bengkulu. My hobby is skateboarding. Panggilannya? Oke, lanjut. My name is Muhammad Karisatya. I'm from Bengkulu. My hobby is collecting jewels. Nama panggilan? Iya. Iya, lanjut ya. Ayo, selanjutnya. Hobinya apa? Ayo, apa? Belum punya hobi? Atau nggak tahu dalam bahasa Inggrisnya? Coba disebutin aja. Nanti kita bantu ya. Oke, panggilannya siapa? Ya, lanjut. Oke, panggilannya siapa? Oke, sekarang sudah kenal semua ya. Tadi kalian panggil aku siapa? Oke, sudah kenal. Lanjut, kita masuk ke materi kita. Materi tadi kita melanjutkan yang sebelum UTS. Untuk hari ini kita akan belajar simple present tense ya. Ada yang tahu nggak simple present tense itu apa? Udah pernah dengar atau kalian pernah belajar? Belum pernah. Misalnya ada teman kalian ngomong, aku lagi makan nasi goreng. Nah, misalnya teman kalian ngomong, aku makan nasi goreng. Nah, pas itu dia ngomong kayak gitu, kalian tahu nggak sih itu waktunya itu kapan? Apa hari ini, atau kemarin, atau tadi? Tahu nggak kira-kira kalau dia ngomong kayak gitu? Nggak tahu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, nanti untuk penulisannya, misalnya aku, misalnya tadi kata kalimatnya, aku makan nasi goreng ya. Kalau dalam bahasa Inggris, nanti dia tulisannya begini kalimatnya. I eat rice. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kayak gini, kita bisa tahu bahwa dia atau aku ini makan nasi goreng itu saat ini. Kenapa begitu? Karena dalam penulisannya, pola kalimatnya itu menunjukkan bahwa dia makan nasi goreng saat itu. Itu dinamakan dengan simple present tense, yaitu pola penulisan untuk menunjukkan
is happening at the present moment. Nah, artinya ini jadi simple present tense itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang penting. Misalnya kalian pergi ke sekolah, terus kalian sarapan tiap pagi, kayak gitu ya. Atau itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat terjadi saat ini. Jadi kalian sekarang lagi ngapain? Bisa dituliskan dengan bentuk simple present tense ini. Kayak gitu. Selanjutnya nanti untuk simple present tense kita ada 3 bentuk. Yang pertama adalah afirmasi, afirmatif atau positive sentence. Jadi kalau menggunakan afirmatif ini menunjukkan kegiatan yang saat ini dilakukan benar-benar dilakukan. Next kita ada negative sentence. Kalau negative sentence itu kalimatnya nggak dilakukan saat ini. Dan ada juga interrogative sentence. Interrogative itu kalimatnya. Kita bahas satu persatu dari yang afirmatif atau positive sentence ya. Kalau yang afirmatif nanti kita punya 2 bentuk. Lanjut kita ke bentuk yang pertama dulu. Untuk afirmatif atau positive sentence ini kita tulis di sini ya. Yang pertama untuk using verb. Kalian tahu nggak verb itu apa? Verb. Ya, betul. Kata kerja itu contohnya apa sih? Tahu nggak sih? Ayo apa aja? Ya, ada lagi. Ya, betul. Nah, kalau di simple present tense untuk yang verbnya itu menggunakan verb pertama ya, teman-teman. Jadi bentuk dasarnya yaitu menggunakan verb 1 atau bisa juga verb 1s plus is juga bisa. Kita tulis dulu di sini ya. Bisa. Yang using verb. Using verb itu bentuknya s plus verb 1 atau verb 1 di plus s or es. Ada objek ya. Nah, yang pertama ini ada s-nya. S itu apa? S itu apa sih? Ya, betul. Subjek. Subjek itu contohnya apa aja? Ya, di itu ya, di seperti yang satu aja. I dalam bahasa Indonesia apa? Ya, terus ada lagi you. Terus ya, we. He. Kalau di ini apa ini? Ya, kalau untuk yang perempuan she. Ada lagi? Oke. Nih, langsung ini udah tahu ya untuk yang subjeknya. Jadi nanti ini juga bisa diganti pakai nama orang. Jadi kayak yang lebih merujuk boleh diganti dengan nama orang juga. Terus yang selanjutnya ditambah verb 1 yang tadi sudah disebutkan. Tapi di sini juga ada verb 1s or es itu gimana? Itu kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan verb ya, yang verb 1 ini digunakan sebagai bentuk ini ya, yang I, you, they, dan we atau plural subject. Plural subject itu bentuknya jamak, misal mau menunjukkan satu kelas atau satu sekolahan gitu, berarti namanya plural subject ya. Kalau yang pakai verb s or es itu nanti pakainya yang each, it, or singular subject. Ini ya. Yang ini sudah paham atau belum? Sudah? Oh, belum. Yang tadi. Oke, kalau gitu ini kita mau belajar verb dulu ya, teman-teman ya. Miss minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Dibagi dulu menjadi 2 kelompok ya. Nanti kalian
dan juga bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu bahasa Indonesia aja atau verbnya aja. Kita games dulu ya sebentar. Games yang pertama itu namanya verb collection. Jadi nanti kalian bakal kasih kayak gini, apa namanya? Di notes. Kayak gitu nanti kalian tulis verbnya dan juga bahasa Indonesianya. Ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Itu contohnya boleh milik sendiri atau tulis sendiri aja. Sendiri, oke. Dibagi 2 kelompok, yang satunya 3, yang satunya 2. Gitu ya. Oke, boleh pilih dulu temannya. Ya, siapa? Kelompok 1 siapa aja? Ya, kelompok 2 sini. Agak cepetan aja mas, nanti biar gampang. Tugas kalian adalah mengumpulkan nama-nama verb dan bahasa Inggris, ditulis bahasa Indonesia juga, terus ditulis di sini satu demi satu. Jadi nanti bentuknya kayak gini ya teman-teman. Bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya. Ya, nih. Kayak gini. Miss kasih waktu tulis aja ya. 10 menit nanti dikumpulkan. Ini kayak gini. Misalnya kalian mau tulis nih, itu akan baca verb ya. Oh ya, verb udah lakukan. Oke, itu ya. Satu-satu aja. Iya. Misalnya waktu 10 menit aja ya. Nanti kalau misal kalian nemu tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya, boleh tanya ke Miss ya. Miss kasih waktu 10 menit berarti sampai pukul 14.57. Ya, satu kelompok jadi satu aja. Itu ya, boleh nanti kalau mau tulis satu boleh besok atau kalian mau bantu juga boleh. Kalau bingung boleh bertanya. Kalau bisa aja. Mesti ingat ya.
Sudah? 4 menit lagi. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, tulis bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa. Teman-teman kalau ada yang udah nanti tolong diikutin ya. Diikut sini satu persatu. Tuh. Menit lagi. Jangan lupa diikat ya. Satu menit lagi. Sudah? 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah. Terima kasih. Ini saya. Sudah? Oke, masih ada nih. Lanjut kita bisa belajar dulu ya. Tapi karena kelompoknya Bapak yang di 2, yang di 3, Miss minta salah satu nanti buat maju, buat memimpin kelasnya. Ya, nanti di sini 2, di sini juga 2. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Oke, terima kasih. Namanya dari siapa ya? Oke, lanjut kita ke games yang kedua, yaitu Guess the Four. Bentar. Nanti permainannya adalah ini kan ada 2 kelompok. Nanti Kak Vero ambil satu ini, terus dibuka, terus perhatikan apa yang ada di dalam. Ya, nanti bukan buat Inggris. Iya, kalau nggak bahasa Inggris bahasa Indonesia dulu. Gitu ya. Kelompok 1 kelompok 2. Nanti
Satu lagi di sini. Tukeran yang mendapatkan. Yuk, lihat ini. Betul. Gantian dari kelompok sini yang maju. Jadi Kak Salma pindah ke sini. Ya, dari kelompok sini yang maju siapa? Ya, maju. Ayo, simak dengan baik. Swiping. Ya, satu-satu. Lanjut. Oh, Working. ya, betul. Berarti berapa satu dua ya? Satu dua. Semua. Ya, yuk lagi. Ya. Apa? Ya. Berapa tadi? 1-3 ya? 1-3. Yuk. Sip. Ya. Ya. Tuh. Satu lagi. Drive. Bareng. Angin. Jangan ngomong dulu ya. Miss yang memperkirakan dulu baru kalian ngomong. Ya. Oke, betul. Jadi tadi berapa? 4-2. Yang menang kelompok 2. Sekarang ini kan 1-1 ya, fair ya. Kita ke babak penentuan pemenangnya. Tetap yang ini ya. Tetap. Kita ke babak penentuannya. Ingat pertama yang sudah kita mulai nanti dia yang menang. Oke. Ini. Ya. Ya. Yuk. Oh, ini lagi. Jangan ngomong dulu. Nanti kalau ngomong dulu di ya, berarti nggak boleh. Main. Satu. Lagi. Ya. Drive. Ya, 1-1. Oke, 4-2
Lanjut ya. Jadi kan kalau tadi nomor ya, udah banyak yang tahu, udah banyak juga kata-kata yang kalian kenal. Kita lanjut. Next slide. Oke, terus teman-teman perhatiin dulu ya. Tadi kita di part satunya udah disebutin tadi, udah tahu banyak banget ya. Tadi itu part satu jadi untuk basicnya aja, itu bisa dipakai kalau subjeknya itu ini tadi. Yang I do, we, they, itu pakai yang satu. Kalau untuk yang is, kita pakai part satu menggunakan s atau es. Terus kapan penggunaannya s, kapan penggunaannya es? Nah, boleh bikin sedikit kan enggak? Ya kan? Kita tulis ulang aja ya teman-teman. Untuk yang of s satu s or is. Nih, kalau satu s or is tadi dipakai untuk iya, kalau untuk yang is kita bisa lihat di layar. Nanti untuk yang pertama itu penggunaannya untuk yang terakhiran s, nah ya, iya. Nih, yang pertama untuk yang is itu apabila katanya yang berakhiran s. Nah, itu contohnya adalah wash. Wash itu apa artinya? Ya, ikan cuci. Nah, kalau kayak gini, misal mau menuliskan kalimat single present tense, berarti harus ditambahin is. Jadinya wash. Selanjutnya kalau ketemu huruf C yang akhirannya C. Contoh katanya yaitu cats apa? Betul. Nah, nanti jadinya terus kalau kamu akhiran S, kalau akhirannya S kita tambahinnya tadi kan nanti jadinya double ya, makanya ditambahinnya pakai yang S. Contoh katanya apa? Contoh katanya untuk yang S, misalnya pada kata kelas. Tuh, bisa ditambahin dengan S. Ada juga apabila ketemu Z ya. Misal kata kelas. Terus apabila ketemu X, akhir dari katanya ya, ini akhir dari katanya ya. Kalau ketemu X, misal X, nah, X berarti fixes. Atau misal juga apabila ketemu dengan konsonan plus Y. Kalian tahu konsonan enggak? Kata konsonan, huruf konsonan. Huruf konsonan itu misalnya huruf B, huruf C, huruf I, pokoknya yang enggak bisa di apa ya? Bukan vokal. Kalau vokal itu A, I, E, O. Nah, konsonan itu kecuali itu. Kalau vokal A, I, E, itu vokal. Kalau konsonan berarti kecuali dari itu. Ya, misalnya konsonan tapi ada plus Y-nya. Konsonan tapi ada plus Y-nya itu artinya apa? Konsonan plus Y. Contohnya itu di atas tadi. Nah, ini kan konsonan ya, D itu kan
Jadinya video bisa juga pakai s pada kata nah selain ini berarti pakainya ya s saja. Misalnya kata walk, kata walk, jalan, kata run, itu kan akhirannya nggak ada yang disebutkan di sini ya. Berarti dia pakainya s atau kata lagi yang akhirannya nggak ada disebutkan itu. Apalagi verb yang akhirannya nggak ada di tulisannya apa? Misalnya run kan juga nggak ada nih. Apa namanya m itu kan nggak ada disebutkan di sini. Berarti dia pakai yang s. Kalau ada disebutkan di sini, berarti dia harus pakai es. Kalau nggak ada akhirannya dia nggak ada disebutkan di sini, berarti dia pakainya es saja. Gitu. Sudah paham? Sudah? Betul? Kalau sudah, biar semakin paham, satu-satu maju menyebutkan satu kata saja. Kalian bisa nambahin s atau bisa juga nambahin s, terserah kalian mau kata apa. Nanti ditambahin ini biar kalian paham ya. Terserah kata apa aja gitu. Ya, satu kata kerja ya. Verb kata kerja ini sudah kerja. Tidak sudah begini. Tulisnya berarti di sini aja. Oke, siapa yang mau maju duluan? Ya, boleh. Kata kerja. Ya, betul. Ini karena ada ini akhirnya apa? C, jadi dia harus ditambahin is. Betul. Lanjut, cari lagi. Mau pakai yang S aja? Boleh. Terserah kalian, yang penting kalian paham ya. Ya, betul. Nih, akhirannya kata D nggak ada disebutkan di sini, berarti pakai bisa. Ya, lanjut. Lanjut siapa? Belum, ya. Agak ditekan ya. Ya, betul. Masuk lagi. Ayo, kamu yang belum banyak siapa? Maju dulu. Dibantu tulisnya boleh kalau nggak tahu. Ayo, mulai apa? Ya. Iya, ya.
Kalau yang verb satu saja untuk dasar itu dipakai untuk subjek apa aja tadi? Ya, ini ya. Juga kalau verb satu saja dia nggak ada tambahan s or es, berarti ini untuk subjek I, you, they atau we. Kalau udah ini verb satu tambahan s atau es, terpakai i, she, is. Kalau ini dia nggak bingung nanti ditambahin s atau s ya. Ini diingatnya dari dulu ya, biar nggak bingung. Lanjut kita ke bentuk kedua. Lanjut kita ke bentuk kedua. Adalah s ketemu to be. Jadi nggak pakai verb ya. Kalau nggak pakai verb menunjukkan keadaan atau juga untuk menunjukkan identitas itu juga bisa pakai ini s plus to be ditambah objek. Objeknya juga jangan lupa ya teman-teman ya, objeknya juga jangan lupa. Kita ke yang kedua. Objek sudah tahu ya. Kalau objek apa? Kita ke cobain dulu satu kalimat ini. Nah, nih. Misal di kalimat I read an English book. Berarti objeknya I read. Ya, betul. Jadi ini ya. I itu adalah subjek. Read adalah verb. Ya, nya juga ditulis nggak apa-apa. Terus English book berarti objek. Ya, sudah tahu ya. Penggunaannya dengan kalimat sudah tahu. Misal yang di contoh kedua, he eats fried rice. Itu apa? He-nya apa? He-nya tadi ya eats. Ya, kenapa dia ditambahin s? Karena subjeknya he. Ya, ada aja yang pakai s atau s saja akan he, she, it. Betul. Kalau I, you, be sama they, be verbnya dia cuma bentuk satu aja, cuma kita aja jadi garis tambahan s atau es. Itu. Kita ke bentuk kedua yaitu using to be. Ini bisa digunakan untuk menyampaikan suatu keadaan. Contohnya di sini I am a student, saya adalah murid. Itu berarti dia sedang menyampaikan bahwa keadaan yang sekarang adalah murid atau dia my friend. Mereka adalah teman saya, berarti dalam keadaan ini mereka itu adalah teman-teman saya. Lanjut ya, biar nggak bingung antara ini kenapa yang di I itu pakainya selanjutnya M, terus yang di D itu pakainya A. Karena itu tubinya, nanti itu juga perlu diperhatikan ya, biar nggak salah karena tubi ini nggak boleh sampai salah. Nih, lanjut yang tadi, yang oke, nih, benar ya teman-teman ya, dilihat dulu. Tadi bentuk duanya, using to be. Nih, bisa dilihat di sini. Kalau itu itu tulisnya adalah subjek plus to be. Ini nggak perlu pakai verb ya. Jadi nggak usah ada verbnya lagi. Ditambahin
Kalau to be aja ada objek langsung. Misalnya di subjeknya dari I berarti pakai to be apa? Teman-teman diperhatiin dulu ya, nanti biar tahu. Kalau I itu saya, to be-nya karena dia singular. Kalau they apa? Ya lagi they we sama plural subject. Nah, plural subject itu artinya apa sih? Berarti dia jamak, lebih dari satu. Misal kita kan plural-nya ini ya, jadi pakainya apa? Misalnya juga they, mereka kan juga pluralnya ya. Jadi pakai they juga, you juga karena itu juga jamak ya. Jadi jangan lupa itu juga bisa dikatakan jamak pakainya a. Jangan sampai salah ya. Terus yang is singular itu pakai is. Nih, jangan sampai keliru ya. Kalau dia itu subjeknya itu lebih dari satu atau jamak, berarti pakainya are ya. Misal kalian mau menyebutin they kan banyak, they itu mereka dalam jumlahnya itu banyak. Atau dalam kata we kan kita ya, nggak cuma satu orang, kita semua. Berarti itu adalah pakai are. Atau misal kalian juga mau menyebutkan satu kelas gitu, my classes atau my friends, tapi dalam jumlah jamak berarti pakainya am ya. Kalau yang ini he, she, it itu pakainya is, tapi wujudnya enggak. Atau yang juga bisa diganti dengan nama orang. Misalnya namanya ya cewek, pakainya is karena cuma suka satu orang aja. Kalau udah dari mana pakainya a. Kalau satu orang sudah pakainya is. Kalau yang I itu khusus ya, ini pakainya I am gitu. Nih, dari tadi kan ada tadi ya, dia tahu penggunaannya. Nah, nih contohnya. I berarti dia pakai ya nih. Kalau they pakai ya are gitu. Ya, sudah tahu ya penggunaannya ini. Jangan lupa objek ini juga sangat diperlukan, dan jangan lupa objeknya. Di sini objeknya apa? Yang muncul pertama nanti objeknya yang ya tuh. Kalau yang kedua dia main. Ya tuh gitu. Sudah paham? Beneran sudah paham? Kalau sudah paham, kita latihan sebentar ya. Kita latihan dulu membuat kalimat dalam bentuk dua ini pakai pakai to be. Satu kalimat saja per bentuknya yang to be satu aja biar kalian ingat ya teman-teman ya. Ini satu kalimat saja ditulis di buku masing-masing. Nanti ini setelah dia buat yang sudah selesai duluan ya. Satu kalimat saja. Apa saja? Iya, ada yang masih sekolah, ada yang masih kubi, biar paham.
dibacakan. Betul. Ya, betul. Ayam apa? Ayat? Apa? Ya, betul. Itu penggunaannya. Tahu teman-teman yang lain sudah belum? Sudah? Boleh maju. Bentar, kita dikasih dulu. Ya, Ya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Satu orang. Ya, kedengaran? I dengar di anak Ya, betul itu. Ini. Oke. Teman-teman yang lain udah ya? Sudah? Kalau belum, nanti boleh dikerjakan di rumah aja. Biar kalian tahu soal rumah. Nanti tadi. Hari ini kan belajar apa aja? Kita belajar simple present tense, baru yang bentuk afirmatif ya. Tadi kan ini sebutin tiga, ada afirmatif, ada yang negatif simple, sama interrogatif. Tapi hari ini kan di afirmasi aja atau kalimat positif yang benar-benar kita lakukan. Tadi apa aja ada dua bentuk ini. Ada dua bentuk apa aja? Using for sama using to be. Kalau using for itu buat menunjukkan apa yang dilakukan saat ini, ya. Simple present tense itu dilakukan saat ini ya teman-teman, jangan lupa. Kalau yang to be itu untuk menunjukkan keadaan saat ini. Oke, cukup sekian dari terima kasih. Masih banyak yang teman ya, tapi kalau waktu yang nggak cukup kita sudah masih aja. Besok masih belajar tapi sama Misaka ya. Besok belajar sama Misaka untuk melanjutkan ini. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah bantu, terima kasih banyak sudah mau belajar di hari ini. Kalau besok masuk karena besok masih ada Misaka lagi buat pembahasan ini, jadi kalian jangan lupa itu biar tahu buat pelajaran ini karena masih banyak banget. Sebelum kita mengakhiri kelas, baiknya kita mengucapkan selamat bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang belum jawab nggak? Administrasi. Aku yang jawab. Ini di ya. Terus